Assalamualaikum, hai semuanya, selamat datang di channel Budak Bihbul dan terima kasih telah mengklik video ini. Hari ini, channel Budak Bihbul bakal ngebahas salah satu film India yang berjudul Kaviyan. Kaviyan adalah film bergenre trailer India yang rilis pada tahun 2019 yang disutradarai oleh Sarathy dalam debut penyutradaraannya. Film Kaviyan menceritakan tentang dua orang polisi dari Departemen Kejahatan Cyber di Chennai, India, yang dikirim sebagai trainee ke Las Vegas, Amerika. Dan bagaimana kisah dua polisi India itu saat berada di Las Vegas? So, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Let's get to the story. Di awal scene, kita diperlihatkan kepada beberapa orang polisi yang sedang melakukan pengintaian kepada beberapa orang pria dengan menggunakan kamera pengintai yang terpasang di layangan. Beberapa saat kemudian, ketika orang-orang itu sedang sibuk dengan aktivitasnya, tiba-tiba keluar sebuah asap dan terjadi penyergapan oleh beberapa polisi tadi. Mereka tanpa pikir menembak mati orang-orang itu. Dan film Kaviyan pun dimulai. Ini ACP Akhilan Vishnawat, tokoh utama di film ini yang merupakan polisi di bagian kriminal kejahatan India. Dan ini Bhaskar, orang dari Departemen Kejahatan Cyber bawahan Akhilan. Mereka berdua direkomendasikan oleh kepolisian Chennai untuk pergi ke Las Vegas untuk dilatih. Hal itu disampaikan oleh kepala polisi Chennai, yaitu Selvaraj. Kemudian scene memperlihatkan bagaimana gemerlap kehidupan di kota Vegas. Dan Akhilan serta Bhaskar sudah sampai di bandara Las Vegas yang mana mereka disambut oleh utusan kepolisian Las Vegas. Scene beralih memperlihatkan seseorang dengan membawa sebuah koper. Ia terlihat berjalan-jalan di jalanan kota Vegas. Kemudian tampak sebuah benda kecil dari koper itu yang mana benda itu ia gunakan untuk melukai tangan dari beberapa gadis. Lalu, diperlihatkan scene saat orang itu sedang memeriksa darah dari gadis-gadis itu. Beberapa negatif, namun salah satunya ada yang positif. Kira-kira apa yang sedang ia rencanakan? Mari kita lanjutkan ceritanya. Di keesokan harinya, Akhilan dan Bhaskar mendatangi pusat kepolisian Las Vegas. Kemudian mereka diantarkan ke sebuah ruangan yang mana itu adalah ruangan operator bantuan 911. Dan betapa sibuknya para operator 911 di sana yang berulang kali menerima panggilan darurat. Lalu, kepala pemimpin di sana memperkenalkan Akhilan dan Bhaskar kepada salah satu operator yang menurutnya cukup berprestasi. Ia adalah Isha Thomas. Ini adalah pertemuan pertama antara Akhilan dan Isha dari awal scene berlangsung. Tapi terlihat dari pandangan mereka seperti ada sesuatu. Dan apakah itu? Tetap simak ceritanya baik-baik ya guys. Lanjut, keesokan harinya saat di kantor, Isha menerima sebuah panggilan dari seorang gadis. Dirinya mengatakan bahwa ada seseorang yang berusaha memaksa masuk ke rumahnya. Gadis itu bernama Jennifer, dan gadis itu adalah salah satu gadis yang sebelumnya diambil darahnya oleh pria berkoper misterius. Apakah Jennifer yang darahnya positif itu? Mungkin saja. Oke lanjut, beberapa saat situasi dapat memihak kepada Jennifer. Dengan arahan Isha, ia bersembunyi di dalam lemari dan penjahat itu tidak tahu. Akan tetapi, saat si penjahat akan pergi, dengan bodohnya Isha menelpon kembali Jennifer, sehingga HP-nya berdering. Dan itu membuat si penjahat kembali dan dirinya dapat ditemukan oleh si penjahat tersebut. Isha yang merasa bersalah atas kejadian itu pun akhirnya untuk beberapa hari tidak kelihatan di kantor. Akhilan yang merasa heran kemana Isha menanyakan kepada Swita. Dan ternyata Isha sudah menyerahkan surat pengunduran dirinya. Kemudian Akhilan pergi mendatangi rumah Isha. Akhilan tidak ingin Isha mengundurkan diri karena ia adalah orang yang cerdas dalam menghadapi sebuah masalah.
Dan di sini ini kita diajak flashback kembali ke India, di mana hari itu Akhilan sedang beroperasi di jalan dan Akhilan melihat Isha sedang tertidur di dalam mobil yang ia hentikan. Itu adalah pertemuan pertama kali dalam hidup mereka. Kemudian, saat mobil itu berjalan, tiba-tiba Isha menghentikannya karena ia mendapat telepon dari adiknya yang mengatakan bahwa dirinya sedang berada dalam bahaya. Isha meminta tolong kepada para polisi, dan bersama Akhilan, Isha pergi menuju ke rumahnya. Isha sangat khawatir saat itu, akan tetapi sesampainya di rumah, ternyata hal itu hanyalah sebuah tipuan dari adiknya untuk memberi kejutan ulang tahun Isha. Dan itulah awal perkenalan antara Akhilan dan Isha. Akhilan yang menyadari bahwa Isha sudah salah paham berkali-kali mendatangi rumah Isha, sampai akhirnya tetangga Isha mengatakan bahwa Isha sudah pergi ke tempat asalnya. Dan itulah ternyata kisah masa lalu di antara mereka berdua yang membuat mereka tampak canggung saat di awal scene. Kemudian scene kembali ke masa sekarang. Mereka berdua tampak berhadapan di meja makan. Dengan canggung, Isha meminta maaf kepada Akhilan karena sudah salah paham sebelumnya. Mereka pun tampak berbaikan. Dan dengan tujuan pertamanya untuk menemui Isha, Akhilan mengatakan bahwa ia tak seharusnya mengundurkan diri karena banyak orang yang membutuhkan bantuannya. Keesokan harinya, akhirnya Isha kembali ke kantor dan Akhilan juga Bhaskar merasa senang dengan hal itu. Kemudian mereka berdua diajak pergi untuk berpatroli oleh polisi di Las Vegas. Di lain tempat, kita diperlihatkan beberapa orang remaja yang sedang berkumpul. Matanggi, salah satu remaja mengatakan bahwa ia akan pulang ke India, dan di sana mereka melakukan perpisahan. Lalu scene beralih ke parkiran memperlihatkan Matanggi yang sedang berjalan sendiri. Namun tiba-tiba ia diculik oleh seseorang dan dimasukkan ke dalam bagasi mobilnya. Setelah sadar, beruntung ia masih memiliki HP di sakunya dan ia langsung menelpon 911. Di panggilannya, Isha yang merasa itu adalah panggilan yang sangat darurat mengambil alih panggilan tersebut dari rekan kerjanya. Kepada Isha, Matanggi mengatakan bahwa mobil yang menculiknya berwarna hitam dan meninggalkan Mall Passion Plaza pada pukul 14.30. Kemudian setelah mendapatkan plat nomor mobilnya, Isha meminta polisi yang berpatroli supaya mengejar mobil tersebut. Dan ternyata ada Akhilan yang sedang bersama dengan polisi patroli itu. Terjadi kejar-kejaran yang cukup sengit di jalanan. Namun sayangnya, setelah mobil itu dapat disalip dan berhenti, ternyata mereka sudah salah mobil. Tak menyerah, Akhilan meminta Isha untuk mencari plat nomor mobil hitam kedua yang keluar dari mall. Dan di samping pencarian mereka, Isha tetap berusaha menyemangati Matanggi. Isha meminta Matanggi untuk membolongi lampu belakang mobil tersebut. Akan tetapi, ternyata mobil itu memasuki jalanan gurun dan terjadi hujan deras di sana. Kini, dengan dibantu Akhilan juga, Matanggi diarahkan untuk melempar benda yang ia temukan di dalam bagasi sebagai tanda. Dan beruntung, ia menemukan mobil remote di sana. Mobil remote itu ia tuntun untuk mengganggu para pengendara agar menyadari permintaan pertolongannya. Dan akhirnya setelah beberapa lama, ada salah satu pengendara yang menyadari. Akan tetapi, saat orang itu akan menelpon 911, pria misterius itu keburu memecahkan kaca mobilnya dan langsung membunuh pria tersebut. Dan diketahui bahwa pria misterius itu adalah pria yang menculik Jennifer sebelumnya. Singkat cerita, kemudian scene memperlihatkan sebuah TKP pembunuhan di SPBU. Akhilan menganalisa dan dengan jeniusnya ia mengambil selembar uang untuk diperiksa sidik jarinya. Dan diketahui bahwa pria misterius itu adalah Lucifer Fernando. Kemudian polisi memanggil mantan istri Lucifer untuk diinterogasi. Dan dari interogasi tersebut diketahui bahwa mantan istrinya lah alasan Lucifer menculik dan mengambil darah dari banyak gadis. Akhirnya, dari beberapa investigasi dapat diketahui bahwa posisi Lucifer pasti berada di penggilingan padi di tanah Nelson, yang mana daerah itu merupakan daerah terbengkalai yang ditinggalkan.
Seketika, tanpa pikir, Akilan meninggalkan polisi patroli juga Bhaskar untuk segera pergi ke tanah Nelson dengan menggunakan motor. Sementara Akilan masih di dalam perjalanan, Matangi sudah dibuat terkulai lemas di suatu ruangan dengan kondisi seperti ia sedang melakukan donor darah. Dan akhirnya Akilan sampai di tanah Nelson. Dengan beberapa analisanya, ia mengarah pada satu tempat. Ia memasuki tempat tersebut dan masuk ke ruang bawah tanah. Akilan pun melihat bahwa di ruangan tersebut, Lucifer sedang bersantai dengan melakukan transfusi darah terhadap dirinya. Seketika, mereka pun berkelahi. Namun untuk di awal, Akilan kalah dan dapat diikat oleh Lucifer. Akilan pun berusaha melepaskan diri dan akhirnya ia dapat terlepas. Kemudian mereka kembali berkelahi. Beruntung, Akilan dapat memenangi perkelahian tersebut dan dapat menyelamatkan Matangi. Kemudian Sin beralih memperlihatkan Akilan yang akan pulang kembali ke India. Dan sebelumnya, saat berpamitan kepada Isha, di akhir scene diperlihatkan bahwa Akilan ternyata mengurung Lucifer di ruang bawah tanah tempat tersebut. Dan film Kavian pun berakhir. So guys, itulah alur cerita dari film Kavian 2019. Untuk saran dan kritik bisa kalian tulis di komen ya. Like jika kalian suka dengan video ini, dan subscribe jika kalian tertarik dengan konten yang channel Budak Bihbul buat, supaya Mimin makin semangat lagi bikin konten. And see you on the next video.